你有什么问题？今天上第几页？老大，您享用。Halo semuanya, berjumpa lagi di channel Film Populer Official. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Our Times yang dirilis pada tahun 2015 dengan genre komedi romantis. Jika kalian nonton film ini, maka kalian akan merasakan kembali ke masa sekolah yang penuh warna. Ada suka dukanya, persahabatan, persaingan untuk menarik perhatian lawan jenis, dan juga mengidolakan artis dengan sepenuh hati. Nah, gimanakah keseruan ceritanya? Penasaran? Maka langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Film diawali dengan menampilkan seorang gadis yang bernama Chen Xin di tahun 2015. Dia adalah seorang wanita karir yang menghabiskan hampir seluruh harinya di kantor. Suatu hari, Chen Xin mendapatkan kejutan dari bosnya karena berdedikasi tinggi untuk perusahaan. Bos meminta semua anak buahnya meniru kinerja Chen Xin. Mereka pun bersulang diiringi tepuk tangan rekan kerjanya. Bahkan salah satu rekan wanitanya merasa iri dengan cincin yang melingkar di jari Chen Xin. Chen Xin pun tersipu malu dan menganggap hidupnya akan bersinar seperti berlian, karir bagus, dan memiliki pasangan yang mencintainya. Malamnya, semua orang sudah bersiap untuk pulang, sedangkan Chen Xin masih duduk manis di mejanya. 3 anak buah Chen Xin minta izin untuk pulang duluan, dan Chen Xin mengizinkannya. Kemudian, terdengar suara ponsel berdering. Ternyata dari pacar Chen Xin yang mengomel karena Chen Xin masih di kantor dan melupakan janji mereka. Chen Xin segera berkemas agar bisa menemuinya, tapi tiba-tiba bosnya datang dan menyuruh Chen Xin untuk lembur sambil menyerahkan beberapa berkas. Chen Xin hendak menolak tapi takut, padahal di belakang si bos, anak buahnya sudah memberi tanda agar menolaknya. Akhirnya Chen Xin malah setuju untuk lembur, membuat si bos langsung pergi, tapi anak buahnya langsung marah dan mengomel. Chen Xin merasa tidak enak dan berusaha menghibur anak buahnya dengan membelikan makanan dan minuman di supermarket. Saat dirinya sedang memilih minuman, Chen Xin langsung bersembunyi ketika melihat para anak buahnya masuk supermarket sambil terus mengomel tentang dirinya. Mereka tak ingin seperti Chen Xin yang rela lembur hanya demi gaji yang sedikit. Mereka tak mau menghabiskan waktu di kantor karena tak ingin menjadi orang yang menyedihkan dan membosankan seperti Chen Xin. Chen Xin yang bersembunyi sambil mencuri dengar pembicaraan mereka menjadi sangat sedih. Sepulang kerja, Chen Xin masih galau dan dia membuka kotak kenangannya saat masih SMA dulu. Dia membuka buku hariannya yang dipenuhi foto dan stiker Andy Lau, yaitu artis idolanya saat SMA. Chen Xin teringat bahwa keinginannya saat itu dan hingga kini belum kesampaian, yaitu nonton konser Andy Lau secara langsung. Tak terasa Chen Xin menangis, dia ingin kembali ke masa SMA yang menyenangkan dan tanpa beban. Lalu kita dibawa flashback ke masa SMA Chen Xin. Dulunya, dia adalah gadis yang tidak cantik atau pintar, tapi selalu bersemangat. Ia tidak populer dan lebih suka menghabiskan waktu dengan 2 sahabatnya, yaitu Small dan juga Mei Mei. Berhayal tentang idolanya yaitu Andy Lau dan bermimpi kelak akan menikah dengannya. Bahkan saat jam pelajaran, Chen Xin lebih asik menulis surat cinta untuk idolanya daripada mendengarkan penjelasan guru Chen. Di sekolah, Chen Xin juga menyukai seseorang yang tampan, pandai, dan jago bermain basket. Dia adalah Ouyang. Pernah suatu ketika, Chen Xin menjadi mati gaya ketika Ouyang muncul di kantin dan menghampiri Chen Xin yang sedang membuka kulkas. Chen Xin tidak mampu berkata-kata saat Ouyang mengambil minuman dan mengatakan terima kasih. Chen Xin terbius oleh senyum manis Ouyang. Chen Xin tak pernah absen nonton Ouyang main basket, selalu berteriak di pinggir lapangan, menyemangati dari jauh, menatap penuh kekaguman padanya. 2 temannya tahu kalau Chen Xin menyukai Ouyang. Dunia terasa sangat indah di mata Chen Xin, menikmati masa remaja tanpa beban.
Diam-diam, Chenshin merasa iri pada Minmin, teman sekelas dan juga tetangganya yang cantik, populer, dan pandai. Chenshin hanya bisa melongo ketika Minmin mendesak kesal sambil mengeluarkan beberapa surat cinta dari dalam laci mejanya. Sahabat Minmin yang bernama Chiayi malah sengaja menunjukkan surat itu dan mengancam agar tak ada lagi yang membantu mengirim surat cinta untuk Minmin. Apalagi ada satu surat yang aneh, sok pakai bahasa Inggris tapi malah salah tulis. Maunya menulis Destiny tapi malah menulis Disney. Chenshin memang iri dengan Minmin, tapi dia tak pernah terlalu peduli mendengar keluhannya tentang surat cinta. Hati Chenshin langsung berbunga saat merasakan ada amplop di dalam laci mejanya. Dia kian bahagia saat melihat tulisan untuk Lin Truly. Rasa bahagia itu hanya sekejap dan berubah menjadi rasa ngeri dan takut saat membaca suratnya. Isi surat itu adalah, bila Chenshin ingin beruntung dan lepas dari kutukan, maka dirinya harus mengirim salinan surat itu pada 5 orang dalam waktu 3 hari saja. Bila tidak dilakukan, maka Chenshin akan celaka. Chenshin tak mau celaka dan tanpa sadar, dia berdiri sambil mengebrak meja, membuat seisi kelas kaget dan menatap Chenshin. Chenshin salah tingkah dan kembali duduk, tapi pikirannya tak tenang. Saat makan malam bersama di rumah, ibu dan ayah Chenshin selalu memuji kakak lelakinya, yang walaupun penampilannya seperti berandalan, tapi pandai dan selalu mendapat nilai bagus. Chenshin mencoba membela diri, tapi mereka tak mau mendengar. Orang tuanya sibuk memberi makan kakaknya dengan sayur juga lauk yang banyak, sedangkan Chenshin hanya makan nasi. Timbul niat untuk memberi kakaknya surat kutukan karena orang tua memperlakukannya secara tidak adil, tapi niat itu akhirnya dibatalkan. Chenshin berpikir bila kakaknya celaka, maka dirinya pasti juga akan repot. Setelah berpikir panjang, Chenshin memutuskan bahwa surat pertama akan dia berikan untuk guru matematika sekaligus wali kelasnya yang bernama Guru Wang. Beliau sangat disiplin, galak, dan suka menghukum siswa yang nilainya jelek. Kesempatan itu datang saat Chenshin harus maju karena mendapat nilai jelek dan guru berniat memukul tangannya dengan penggaris kayu. Chenshin menghindar dan berhasil menyelipkan suratnya dalam sebuah buku milik gurunya itu. Chenshin sedang mengintip Ouyang dari balik pohon. Dia ingin mendekat dan mendengar suara Ouyang, tapi dia tidak berani. Chenshin hanya bisa melihat dari jauh ketika cowok idamannya sedang bermain gitar sambil bernyanyi. Chenshin senang saat melihat Ouyang melambaikan tangan ke arah dirinya yang bersembunyi di balik pohon. Chenshin tersenyum sambil balas melambaikan tangan. Dia keluar dari balik pohon dan berjalan ke arah Ouyang, tapi langkahnya terhenti seketika saat Minmin muncul dari balik punggungnya. Chenshin kembali bersembunyi untuk menutupi rasa malunya. Dia mengintip Ouyang tersenyum menyambut Minmin. Mereka saling berbisik. Hati Chenshin menjadi hancur dan dia memilih pergi dari tempat itu. Saat pulang sekolah dan lewat depan rumah Minmin yang sepi, terbesit ide Chenshin memberikan Minmin surat kutukan itu. Chenshin mengedarkan pandangan dan setelah dirasa aman, dia memasukkan sepucuk surat kutukan ke dalam kotak surat. 2 surat sudah dikirim dan masih ada 3 lagi. Chenshin bingung, tapi ide cemerlang muncul saat dia tak sengaja melihat Ouyang dalam masalah. Cowok idamannya sedang diganggu oleh Taiyu, cowok berandalan yang suka bikin onar dimanapun dia berada. Bila Chenshin menganggap Ouyang sebagai dewa, maka Taiyu dianggap sebagai bos. Saking nakalnya, maka tak ada sekolah manapun yang mau menerima Taiyu sebagai muridnya. Taiyu dan teman-temannya diangkat sebagai petugas patroli sekolah untuk mengawasi siswa yang tidak disiplin. Kesempatan untuk memberi surat kutukan datang saat Taiyu dan teman-temannya sedang bermain di kolam renang. Chenshin mengintip sejenak dan mereka tak menyadari keberadaannya. Diam-diam, Chenshin masuk ke ruang ganti dan memasukkan suratnya ke dalam tas Taiyu. Chenshin senang misinya berjalan dengan lancar dan dia segera pergi. Sepulang sekolah, Taiyu dan kedua sahabatnya yaitu Sakuragi dan Dahe berjalan bersamanya. Taiyu ingin mencari sesuatu, tapi kedua sahabatnya tak punya, dan ketika Taiyu mencari dalam tasnya, dia kaget mendapati surat berwarna pink beraroma wangi dan dilem dengan stiker bergambar andilau. Sakuragi dan Dahe bergantian meledek, tapi Taiyu tak marah, justru senang karena mengira menerima surat cinta. Taiyu mengusir keduanya dan mereka pergi sambil bertanya-tanya siapa yang berani memberi Taiyu surat cinta. Taiyu langsung membaca surat tanpa peduli bahwa dirinya berdiri di tengah jalan. Sakuragi dan Dahe yang berjalan agak jauh kaget dan spontan menoleh ke belakang ketika mendengar suara tabrakan.
Mereka panik melihat Taeyu sudah tergeletak di tengah jalan setelah tertabrak mobil. Chenshin yang mendengar kabar tentang kecelakaan itu langsung gemetar ketakutan. Dia tidak menyangka kesialan benar-benar dialami oleh Taeyu. Sedangkan Taeyu yang mengalami patah kaki merasa dendam pada si pengirim surat dan berniat mencarinya. Saat para murid sedang berbaris di halaman, Taeyu memerintahkan teman-temannya masuk ke dalam setiap kelas untuk mencari bukti. Sakuragi menemukan meja Chenshin yang penuh dengan stiker yang sama dengan surat yang dikirim ke Taeyu, yaitu stiker Andilau, dan di dalam laci juga ditemukan 2 surat yang sama. Sakuragi dan Dahe langsung menghadang Chenshin saat pulang sekolah, dan mereka membawanya menemui Taeyu. Chenshin ketakutan setengah mati. Taeyu sangat menyeramkan dengan model rambutnya yang aneh, mata bulat, dan melotot ke arahnya. Senyumnya sinis, tubuhnya tinggi dengan suaranya yang lantang. Taeyu senang melihat Chenshin yang ketakutan. Dia malah mengajak Chenshin untuk berteman. Istilah berteman menurut kamus Taeyu adalah dengan menjadi pembantu atau budaknya. Dimulailah perbudakan ala Taeyu, di mana Chenshin harus mengerjakan PR anak-anak kelas rendah, alias kelas yang isinya siswa dengan nilai buruk semuanya, yaitu kelasnya Taeyu. Chenshin juga harus membayar makan mereka semuanya. Chenshin rela melakukan ini juga demi melindungi Aoyang, karena Taeyu mengancam akan melukai Aoyang jika Chenshin tidak menurut. Taeyu tahu kalau Chenshin diam-diam menyukai Aoyang karena teman Taeyu menemukan foto Aoyang saat menggeledah meja Chenshin. Setiap hari, Chenshin harus membuat pir dan membeli makanan untuk Taeyu. Suatu hari, Chenshin datang ke kelas Taeyu untuk menyerahkan buku pir, dan ketika hendak pergi, Taeyu memanggilnya dan mengatakan bahwa dia ingin memberikan upah atas segala usaha Chenshin, yaitu foto Andilau yang sudah ditandatangani. Chenshin tersenyum senang, tapi langsung cemberut karena Taeyu cuma membohonginya. Chenshin kesal dan berlari menjauh, diiringi tawa girang Taeyu dan teman-temannya. Suatu saat, Chenshin berlari untuk menyerahkan buku pada Taeyu, tapi Taeyu malah mengajak Chenshin untuk membolos. Chenshin tak mau dengan alasan tak pernah membolos dan takut memanjat tembok sekolah. Tapi Taeyu terus memaksa, bahkan dia membantu Chenshin memanjat tembok sekolahnya. Ternyata Taeyu dan teman-temannya pergi ke mall untuk bermain roller skating. Chenshin tak bisa bermain dan hanya menunggu sambil berusaha berdiri tegak, tapi dia hampir terjatuh. Saat Taeyu lengah, Chenshin berusaha kabur, tapi Taeyu mengetahui dan mendekatinya. Taeyu memerintahkan agar Chenshin ikut dengannya. Chenshin takut, tapi tak punya pilihan selain ikut. Chenshin menjerit ketakutan mengikuti permainan itu. Taeyu malah senang dan tertawa melihat Chenshin yang jatuh karena pegangannya lepas. Taeyu pura-pura perhatian dengan bertanya apakah Chenshin baik-baik saja. Tentu saja Chenshin takut berkata jujur, tapi kebohongannya malah membuat Taeyu kian jahil. Dia minta dibelikan bakso cumi dan kembali bermain. Chenshin kesal dan mengomel lalu memukul lantai yang keras. Chenshin hanya bisa mengeluh kesakitan. Ketika Chenshin sedang membeli makanan sambil mengelus punggungnya yang sakit, tiba-tiba muncul beberapa orang sambil membawa senjata tongkat. Semua orang termasuk penjual makanan langsung bersembunyi. Chenshin tak tahu apa yang terjadi, tapi mereka langsung mengeroyok Taeyu dan teman-temannya. Chenshin hanya bisa ketakutan dan bersembunyi. Dia kian merasa ngeri saat ada seseorang yang berhasil memukul tengkuk Taeyu hingga jatuh. Chenshin memberanikan diri untuk mengambil tongkat Taeyu yang jatuh dan melemparkan pada Taeyu. Taeyu dan teman-temannya berhasil menghajar mereka hingga babak belur. Chenshin yang ketakutan memilih bersembunyi. Mereka pergi sambil marah dan sempat melihat wajah juga seragam Chenshin. Chenshin menjerit ketakutan sambil menutupi seragamnya. Kejadian ini diketahui oleh pihak sekolah dan mereka dibawa ke ruang kepala sekolah. Kepala sekolah yang berdiri di antara mereka langsung menginterogasi Chenshin. Chenshin ketakutan dan ingin berbicara jujur, tapi di belakang kepala sekolah, Sakuragi sengaja memberi isyarat dengan berdehem agar Chenshin tak mengatakan apapun. Dahe menunjukkan foto Aoyang dan Taeyu sengaja meremas foto itu sambil memberi isyarat. Nyali Chenshin langsung ciut dan dia tak berani jujur. Kepala sekolah menjadi marah dan menghukum Chenshin. Hukumannya adalah membersihkan kolam renang.
Chen Xin ingin membantah tapi tak jadi. Setelah memberi hormat, Chen Xin langsung pergi tapi masih sempat mencuri pandang ke arah Taiyu dan mereka balas tersenyum mengejek ke arah Chen Xin. Chen Xin keluar ruang kepala sekolah dengan langkah gontai, tapi dia langsung kebingungan mencari tempat sembunyi saat melihat Ouyang berjalan ke arahnya. Chen Xin pura-pura melihat mading. Sebenarnya Ouyang tak memperhatikan dirinya, tapi gara-gara kedua sahabatnya yang heboh, maka Ouyang berbalik dan melihat Chen Xin yang bermain tebak-tebakan dengan sahabatnya. Ouyang memanggil Chen Xin, tapi Chen Xin berpura-pura memasang wajah jelek. Ouyang tersenyum dan memuji Chen Xin. Ouyang mengatakan bahwa dirinya juga suka roller skating dan berniat mengajak Chen Xin bermain bersama. Ouyang pergi sambil tersenyum dan Chen Xin tak bisa menyembunyikan kebahagiaannya. Apalagi saat kedua sahabatnya menyemangatinya bahwa kini Ouyang sudah tahu namanya dan akan mengajaknya pergi. Chen Xin merasa bahwa di balik kesialannya menjadi budak Taiyu dan sempat bermasalah juga dihukum kepala sekolah, ternyata ada hikmah yang menyenangkan. Chen Xin dan kedua sahabatnya tertawa girang sambil menari-nari. Chen Xin menjalani hukumannya dengan riang, hatinya berbunga-bunga setelah mendapat pujian dari Ouyang. Chen Xin membersihkan sampah kolam renang sambil menyanyi karena tak ada siapapun di sekitar kolam. Tiba-tiba Chen Xin mendengar suara orang yang sedang ngobrol. Chen Xin berusaha mendekat dan dia kaget karena ternyata Ouyang dan Min Min sedang terlibat pembicaraan serius. Chen Xin kian sedih saat mendengar suara Ouyang berusaha menghibur Min Min yang sedang menangis. Dan dia juga mendengar bahwa Ouyang bersedia menjadi ayah bagi anak Min Min. Ouyang menyudahi pembicaraan mereka dan mengajak Min Min pergi. Tapi Ouyang heran melihat jaring kolam yang tergeletak di tepi kolam, padahal tadi tak ada siapapun. Min Min agak takut, tapi Ouyang berusaha menenangkan dan mengajak Min Min pergi. Kemanakah perginya Chen Xin? Apakah Chen Xin berlari menjauh? Tapi pasti Ouyang dan Min Min bisa mendengarnya. Setelah mereka pergi, kita baru tahu kemana perginya Chen Xin. Ternyata Chen Xin bersembunyi di dasar kolam. Dia sangat syok mendengar pembicaraan mereka. Chen Xin menangis dan sengaja menenggelamkan diri ke dasar kolam. Tiba-tiba ada seseorang yang terjun ke dalam kolam dan menyelamatkan Chen Xin. Dialah Taiyu. Saat mereka muncul di permukaan kolam, Chen Xin tak mengerti mengapa Taiyu menjadi emosional dan menangis. Taiyu menjadi malu karena ketahuan menangis dan pura-pura mengomeli Chen Xin. Taiyu mengira Chen Xin marah karena dihukum sehingga memutuskan bunuh diri. Taiyu buru-buru meninggalkan Chen Xin yang masih bingung dengan sikapnya. Mereka mengeringkan diri di atap gedung sekolah sambil minum. Chen Xin tidak sengaja melihat beberapa uang koin dan surat yang sengaja dijemur oleh Taiyu. Rupanya itu surat cinta untuk Min Min. Chen Xin mencibir karena Taiyu hanya mengutip lirik lagu dan tidak kreatif. Taiyu tidak senang mendengarnya. Dia mendelik sambil meremas kaleng minumannya yang sudah habis. Chen Xin agak ngeri dan berusaha menghibur bahwa mereka senasib, yaitu diam-diam menyukai seseorang tanpa berani mengungkapkannya. Taiyu tersenyum licik dan mengusulkan agar mereka bekerja sama untuk saling membantu memisahkan hubungan Min Min dan Ouyang agar mereka bisa mengejar cintanya. Mereka mulai menyelidiki hubungan keduanya, baik Taiyu maupun Chen Xin bersikap seperti detektif yang mengejar targetnya. Mereka membuntuti Ouyang dan Min Min yang akan bertemu di suatu tempat. Ternyata mereka terkecoh. Min Min dan Ouyang bertemu bukan untuk pacaran, tapi merawat anjing hitam kecil yang lucu, yang mereka anggap sebagai bayinya. Chen Xin lega karena ternyata dugaan mereka salah, tapi Taiyu tidak ingin mereka bersama apapun alasannya. Taiyu punya ide dan dia pergi untuk melaksanakan niatnya. Sepulang sekolah, Min Min kesal karena ada teman-teman Taiyu yang menghadangnya. Rupanya mereka ingin menyemangati Taiyu yang berniat mengatakan suka pada Min Min. Min Min tak suka dengan Taiyu yang terkenal nakal dan menggunakan cara seperti preman. Min Min tersenyum sinis sambil menabrak kaki Taiyu dengan sepedanya. Taiyu menjadi kesal dan meminta agar tak ada yang menceritakan hal itu pada siapapun. Saat semua teman Taiyu pergi,
Chen Xin yang sejak tadi bersembunyi memberanikan diri untuk keluar dari balik tanaman. Chen Xin mengusulkan agar mereka menyerah saja karena Min Min tak mungkin tertarik pada Tayu. Tayu tak mau menyerah dan punya ide baru, yaitu menculik anak anjing itu agar Min Min tak punya alasan lagi bertemu dengan Ouyang secara sembunyi-sembunyi. Chen Xin tak suka ide itu, tapi dia bersedia membantu. Chen Xin sengaja membuat jejak kaki anjingnya dengan air susu, agar Min Min dan Ouyang mengira kalau anjingnya hilang bukan diculik. Tayu menjadi kesal dan mengajak Chen Xin pergi sebelum ketahuan. Chen Xin membantu Tayu menculik anak anjing dan membawanya ke atap gedung. Chen Xin melihat Tayu membelai anjing itu dengan lembut. Dia tak mengira kalau ternyata Tayu penyayang binatang. Tayu memutuskan bahwa selama belum memiliki tuan yang baru, maka Chen Xin harus merawat anak anjing itu. Tayu menyerahkan anjing itu pada Chen Xin, tapi Tayu kaget saat anak anjing itu tiba-tiba pipis. Chen Xin tertawa, begitu pula dengan Tayu. Dia tak marah dengan tingkah anjing itu. Chen Xin bertanya, anjing itu akan diberi nama apa? Tayu tersenyum licik sambil mengatakan bahwa sebaiknya mereka memberi nama Andi saja. Chen Xin tak suka nama idolanya dijadikan nama anjing, apalagi anjing hitam itu betina. Tapi Tayu tak kehilangan akal dan mengusulkan agar menggunakan inisial ND saja. Chen Xin tetap tak mau, tapi Tayu tak mau ambil pusing. Mereka akhirnya malah saling berkejaran sambil tertawa. Di kelas, Min Min sedih karena anjingnya hilang, dan Chen Xin hanya bisa menyembunyikan wajahnya di balik buku. Saat Guru Wang masuk kelas, beliau mengatakan bahwa ada murid yang mengirimnya surat kutukan. Guru Wang menasihati bahwa mengirim surat seperti itu adalah tindakan bodoh dan tak masuk akal, sambil menunjukkan surat itu kepada semua muridnya. Chen Xin hanya bisa membisu saat Guru Wang meminta pada siapapun yang menulis surat itu untuk datang menghadap setelah jam pelajaran usai. Chen Xin merasa tidak enak dan berniat mengaku. Dia menuju ruang guru untuk menemui Guru Wang. Di saat yang sama, Tayu dan Min Min juga ada di ruang guru. Tayu sedang dimarahi Guru Chen dan Min Min sedang mengurus sesuatu. Tayu tidak memperhatikan omelan gurunya. Dia malah tertarik melihat Chen Xin yang berdiri ketakutan di sisi wali kelasnya. Min Min juga ingin tahu apa yang terjadi, tapi dia pura-pura cuek. Tayu mendekati Chen Xin dan tak memperdulikan teriakan Guru Chen. Sebelum Chen Xin mengaku, Tayu lebih dulu mengakui bahwa dirinya yang mengirim surat kutukan itu. Guru Wang tidak kaget, tapi justru lega dan menyuruh Chen Xin pergi. Chen Xin dan Min Min sama-sama kaget, tapi mereka hanya diam. Chen Xin tak berani membantah dan memilih keluar ruangan, tapi masih penasaran. Guru Chen ikut nimbrung dan memarahi Tayu. Tayu kesal karena mereka berdua sama-sama mengomel dan meminta mereka bicara satu persatu. Chen Xin berjalan pelan sambil terus menoleh. Dia berusaha mencuri dengar apa yang kedua gurunya bicarakan tentang Tayu. Chen Xin sempat mendengar keluhan Guru Wang bahwa sebenarnya Tayu adalah anak yang pandai dan pernah ikut Olimpiade Sains juga, tapi mengapa sekarang menjadi anak nakal dan menyusahkan orang lain. Chen Xin kaget mendengarnya dan berusaha mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sepulang sekolah, Chen Xin dan Tayu pergi ke toko buku. Chen Xin berterima kasih karena Tayu telah membantunya. Tayu hanya menjawab singkat bahwa itulah gunanya teman. Chen Xin hanya bisa diam dan merasa tersanjung karena Tayu menganggapnya teman. Tayu penasaran dan bertanya, kepada siapa Chen Xin memberikan surat kutukan yang ketiga? Chen Xin ragu dan akhirnya jujur mengakui bahwa surat ketiga dia kirimkan untuk Min Min. Chen Xin takut Tayu marah dan dia buru-buru menambahkan bahwa dirinya menyesal, makanya dia berharap agar Tayu bisa bersama Min Min dan mengatakan aku menyukaimu. Chen Xin menjadi salah tingkah saat Tayu memandang lurus ke arahnya. Chen Xin pura-pura menunduk untuk menenangkan debar jantungnya dan dia tak sengaja melihat buku puisi dari penyair asing. Chen Xin menunjukkan buku itu dan meyakinkan bahwa daripada mengutip lirik lagu, lebih baik meniru puisi, pasti tak akan ketahuan. Tayu tak yakin bisa berhasil, tapi Chen Xin mengatakan bahwa umumnya gadis itu sulit dipahami. Apa yang dikatakan pasti berbeda dengan yang dirasakan. Tayu hanya tersenyum mendengar penjelasan Chen Xin. Chen Xin nonton Ouyang bermain basket sambil membuka buku tahunan SMP Chongde. Dia baru tahu kalau dulu Ouyang dan Tayu adalah teman sekelas.
Chen penasaran dan dia menutup bukunya, berjalan lurus ke arah Ouyang tanpa memperdulikan dirinya sendiri. Kedua sahabat Chen yang sedang membaca majalah bersama menjadi heran saat melihat Chen menghampiri Ouyang. Chen mendekati Ouyang dan dia ingin memastikan bahwa sebenarnya Ouyang kenal dengan Taiyu. Ouyang hanya diam sambil berpikir. Akhirnya Ouyang cerita bahwa dulu saat SMP dirinya memiliki dua sahabat, yaitu Taiyu dan Ayuan. Suatu hari sepulang sekolah, mereka pergi ke pantai dan bermain. Ayuan mengajak mereka bertaruh bahwa siapa yang bisa berenang paling jauh di laut selama 3 menit maka dialah pemenangnya. Taiyu menanggapi tantangan itu dan mereka berdua berenang ke laut, tapi sayangnya Ayuan tenggelam. Taiyu ingin menolong, tapi Ouyang melarangnya karena terlalu berbahaya. Ouyang mengakhiri ceritanya dengan mengatakan bahwa sejak saat itu Taiyu membenci dan memusuhi dirinya karena Taiyu menyalahkannya atas kematian Ayuan. Chen memeluk buku tahunan itu dengan erat. Kini dia tahu yang sebenarnya, bahwa dulu Ouyang dan Taiyu bersahabat. Dia juga mengerti alasan Taiyu menolongnya di kolam dan menangis. Rupanya Taiyu trauma dengan kematian Ayuan. Chen memantapkan hati bahwa dia ingin menolong Taiyu. Chen sedang membuat garis dengan kapur merah dan dia bersiap menunggu kedatangan Taiyu. Tak lama kemudian Taiyu muncul dan heran melihat Chen yang sudah menunggunya dengan menggunakan sepatu roda. Taiyu menggodanya, minta ketemuan di tempat sepi karena malu. Chen menegaskan bahwa dirinya ingin mengajak Taiyu berlomba. Siapa yang bisa mencapai garis merah alias menang, maka dia boleh mengajukan permintaan. Sebelum Taiyu menjawab, Chen sudah berlari, tapi dia jatuh tersungkur. Chen bisa mendengar suara tawa Taiyu dan dia berusaha bangkit dan berlari lagi, tapi Chen kembali jatuh terlentang. Taiyu tertawa dan meletakkan tasnya. Dia berjalan menyusul Chen. Saat Taiyu ingin menolongnya, Chen mengibaskan tangannya. Dia ingin membuktikan bahwa dirinya mampu. Taiyu meremehkannya dan mengatakan bahwa Chen tak mungkin bisa mengalahkannya. Chen bangkit dan mencoba berlari lagi. Dia tak menghiraukan larangan Taiyu. Usaha Chen akhirnya berhasil. Dia bisa melewati garis merah. Taiyu tak mengerti apa yang sedang ingin dibuktikan oleh Chen padanya. Chen mengatakan bahwa saat dirinya tenggelam di kolam dan Taiyu menolongnya karena Taiyu masih trauma dengan kejadian Ayuan, makanya Taiyu sempat menangis. Chen mengaku kalau Ouyang sudah menceritakan semua padanya. Taiyu pun menjadi marah dan Chen balas memukulnya dengan gemas. Chen mengatakan bahwa kejadian itu juga sulit dilupakan oleh Ouyang. Dan Chen yakin bahwa Ayuan pasti tak suka bila Taiyu dan Ouyang bermusuhan. Taiyu kian marah dan mengancam akan memukul sambil mencengkeram kedua tangan Chen. Chen terdiam dan Taiyu melepaskan tangannya, kemudian berbalik pergi. Chen memanggil dan mengejarnya, tapi dia terjatuh. Taiyu menghentikan langkahnya dan berbalik untuk membantu Chen. Chen mengatakan bila ada kesempatan maka dia ingin berlomba lagi, begitu pula dengan Ayuan. Dia pasti akan mengulang kembali bila mendapatkan kesempatan. Hal itu bukan kesalahan Taiyu, karena merupakan keputusannya sendiri. Taiyu hanya diam dan membantu Chen berdiri. Chen mengingatkan bahwa siapa yang menang boleh membuat permintaan. Dengan nada enggan, Taiyu bertanya apa yang diinginkan oleh Chen darinya. Chen ragu dan mengatakan bahwa dirinya ingin melihat Taiyu yang dulu. Taiyu membisu dan ingatannya kembali ke masa lalu. Taiyu menangis saat melihat Ayuan berdiri di pinggir pantai sambil minum setengah isi kaleng minumannya dan membuang sisinya ke laut. Ayuan berbalik sambil tersenyum ke arah Taiyu. Taiyu yang semula menangis ikut tersenyum. Mereka saling bertukar senyum. Ayuan mengangguk kemudian berbalik ke arah laut dan berjalan menjauh. Taiyu merasa tenang. Dia berbalik dan berjalan pulang. Esoknya di kelas Taiyu, seperti biasanya, para murid tak peduli dengan siapapun, mereka asik bermain. Tak seperti biasanya, Taiyu duduk dengan tenang dan berpakaian rapi sambil menunggu guru yang datang. Seorang guru pria bertubuh kurus datang, dan dia sudah terbiasa mengajar di kelas amburadul. Seorang murid yang duduk di depan dan berkacamata langsung berdiri untuk memberikan salam. Taiyu ikut berdiri, dan teman yang lain terpaksa ikut memberi hormat, tapi setelah itu mereka kembali cuek. Taiyu kesal dan menggebrak meja. Teman-teman Taiyu menjadi takut dan ikut duduk manis.
Guru kurus itu dengan terbata bertanya, apakah Tayu punya pertanyaan? Tayu bertanya, pelajaran terakhir sampai di mana? Pertanyaan Tayu membuat semua temannya kaget, begitu pula dengan gurunya. Guru menjawab bahwa sekarang akan membahas bab 7 halaman 125 tentang Perang Dunia Kedua. Tayu berusaha mencari halaman yang dimaksud, tapi guru mengingatkan bahwa buku yang dipegang Tayu salah. Tayu salah tingkah dan memerintahkan temannya membuka buku yang dimaksud, tapi tak ada satupun yang membawa buku itu. Satu-satunya yang memiliki buku itu adalah si kacamata. Akhirnya, Tayu dan teman-temannya ikut menyimak pelajaran bersama si kacamata. Kemudian di hari Minggu, Chunsin sibuk berdandan karena hari ini dirinya janjian dengan Tayu untuk belajar bersama di McDonald. Chunsin sangat percaya diri bahwa dandanannya oke, tapi saat bertemu Tayu, cowok itu malah menggodanya karena berdandan menor seperti wanita dewasa yang hendak pergi ke festival kuil. Chunsin pun menjadi kesal dan berjalan duluan meninggalkan Tayu yang masih meledeknya. Tayu mengejar Chunsin dan mengambil tasnya, sehingga Tayu membawakan 2 tas seperti yang biasa dilakukan Chunsin. Chunsin bahagia bisa berjalan bersama Tayu, apalagi saat mendengar beberapa gadis memuji sosok Tayu yang tampan. Chunsin kian berbunga dan tak menyadari saat sebuah mobil muncul dari tikungan di belakangnya. Mobil itu ngebut sambil membunyikan klakson. Chunsin menjadi kaget dan Tayu langsung memeluk untuk melindunginya. Selama beberapa saat mereka terdiam. Kemudian Tayu melepaskan pelukannya sambil mengomel. Tayu meminta Chunsin minggir dan dia yang berjalan di sisi jalan raya. Chunsin tak henti tersenyum, hatinya berbunga, tak menyangka bila Tayu yang kasar bisa bersikap lembut dan romantis. Mereka tiba di McDonald. Tayu mencari tempat duduk dan Chunsin yang membeli makanan. Saat Chunsin sedang antri membeli makanan, Min Min dan Chiayi muncul. Mereka melihat Tayu sedang duduk sendiri sambil belajar. Min Min ragu, tapi Chiayi menyemangati agar mau menyapa Tayu. Semula, Tayu ingin mengatakan bahwa dia datang bersama Chunsin, tapi dia mengurungkan niatnya karena Min Min menyemangatinya. Chunsin muncul dan dia kaget melihat Min Min bersama Tayu. Dia juga mendengar bahwa Min Min berjanji akan memberikan biodatanya, dan Tayu tersipu malu. Sebelum pergi, Min Min mengatakan bahwa dia bersedia membantu bila Tayu kesulitan pelajaran, dan berpesan agar Tayu tak salah tulis lagi. Berniat menulis Destiny, tapi malah menulis Disney. Setelah Min Min pergi, Tayu menjadi bingung sendiri karena dia memang tak salah tulis. Disney itu nama samarannya. Chunsin datang dan bertanya, tapi Tayu hanya mengatakan bahwa Min Min berniat duduk bersama saja. Ada sorot tak rela di mata Chunsin saat melihat Tayu tersipu dan Min Min yang tersenyum malu. Sejak saat itu, Tayu benar-benar giat belajar. Dia bahkan mengajak teman sekelasnya untuk mengubah segala hal baik lingkungan kelas dan perilaku mereka. Chunsin tak tahu apakah Tayu berubah karena menepati janjinya atau karena dukungan Min Min. Ketika lewat di depan kelas Chunsin, kebetulan Chunsin dan Min Min sekelas, Tayu tersenyum manis ke arah Min Min. Chunsin hanya bisa menatap Tayu tanpa berani berharap bahwa Tayu tersenyum untuknya karena dia tahu Tayu menyukai Min Min. Pada saat itu, bila seorang gadis bersedia memberikan biodatanya pada seorang pria, maka bisa dipastikan bahwa gadis itu menyukainya. Chunsin galau, pikirannya buntu, dan dia tak tahu harus menulis nama siapa yang disukainya di buku harian miliknya. Sepulang sekolah, Tayu dan Chunsin mampir ke toko buku untuk membelikan buku soal terbaru. Ketika keluar toko, Chunsin berteriak girang melihat gambar Andilau yang berdiri gagah di depan toko. Chunsin langsung memeluknya sambil berteriak girang, "Ini suamiku." Chunsin berharap bila dirinya dewasa akan pergi ke Taipei untuk melihat konser Andilau. Tayu hanya tersenyum mendengar mimpi Chunsin. Dengan percaya diri, Tayu mengatakan bahwa kelak dia akan meminta Andilau menyanyi untuk Chunsin. Chunsin senang, tapi tiba-tiba pemilik toko muncul dan marah karena Chunsin memegang posternya. Tayu langsung menarik tangan Chunsin dan mengajaknya berlari. Tayu dan Chunsin kembali belajar bersama. Ternyata Tayu cukup pandai, terutama pelajaran matematika. Tentu saja, kan Tayu pernah ikut lomba Olimpiade Sains. Tayu tanpa ragu mengajari Chunsin matematika karena Chunsin selalu mendapat nilai jelek. Tak salah bila guru Wang sering menghukumnya.
semangat belajar Tayu dan Chenshin membuat sahabat keduanya heran. Tayu mengantar Chenshin pulang, tapi saat Chenshin meminta Tayu pulang karena rumahnya sudah dekat, Tayu menolak dengan alasan mungkin bila dia lebih lama akan bertemu Minmin. Mereka berjalan dalam diam. Tiba-tiba Tayu menghadang Chenshin dan menunjukkan gantungan kunci dengan hiasan boneka bergambar Andilau. Chenshin senang, tapi Tayu kembali menggodanya dengan mengatakan kalau sebenarnya dia ingin memberikan gantungan kunci itu pada Minmin, tapi karena bonekanya jelek dan bergambar Andilau, maka dia memberikannya pada Chenshin. Chenshin tentu saja sangat senang ketika menangkap gantungan kunci yang dilemparkan Tayu padanya. Chenshin mengejar Tayu yang berjalan duluan. Chenshin bertanya, apa definisi gadis cantik menurut para lelaki? Tayu balik bertanya, apakah Chenshin ingin tahu gadis seperti apa yang disukai oleh Ouyang? Chenshin bingung sesaat dan menjawab terserah. Tayu bilang kalau Ouyang mengidolakan Pipian Chow. Dengan malu-malu, Chenshin bertanya, bagaimana dengan Tayu sendiri? Tayu menjawab kalau dia suka Yuki Uchida dan Norika Sakai. Chenshin mengeluh bahwa keduanya itu artis Jepang dan Tayu hanya tersenyum. Tiba-tiba Chenshin minta diajari bermain sepatu roda karena Ouyang sangat mahir melakukannya dan Tayu bersedia mengajarinya. Esoknya sepulang sekolah, Chenshin membelikan majalah dengan cover artis Jepang. Dia ingin meniru gaya artis idola Tayu. Chenshin melihat seorang gadis dengan dandanan modis menunggu di depan rumahnya. Gadis itu sedang menunggu kakaknya. Chenshin tertarik melihat gaya rambut gadis itu yang mirip dengan cover majalahnya dan bertanya bagaimana caranya agar dia bisa berdandan seperti gadis itu. Tiba-tiba kakaknya muncul dan mengomelinya, tapi gadis itu malah membela Chenshin. Gadis itu bersedia membantu Chenshin. Chenshin tersenyum senang tanpa menghiraukan tatapan kakaknya yang sewot. Minmin khawatir melihat Ouyang terluka, tapi Ouyang mengatakan bahwa dirinya hanya terkilir. Kedua sahabat Chenshin yang melihat hal itu menjadi sedih, tapi kemudian muncul Chiayi dan menyindir bahwa mereka bukan teman Ouyang. Gadis itu langsung berlari dan menyapa Ouyang. Mei Mei kesal dan ingin memukulnya, tapi Small menghalanginya. Mereka heran karena Chenshin tak juga muncul, padahal sekarang saat yang tepat untuk menarik perhatian Ouyang. Tiba-tiba, pandangan Ouyang tertuju pada Chenshin yang pagi itu tampak berbeda. Bila biasanya rambut Chenshin selalu berantakan, poninya dijepit dan berkacamata, tapi kali ini rambutnya disisir rapi dan berponi tanpa mengenakan kacamata. Chenshin tersenyum pada Ouyang dan langsung masuk ke kantin. Tayu yang sedang makan mie juga langsung terpesona dengan perubahan Chenshin. Sedangkan Chenshin langsung berjalan menuju kotak es krim dan mengambil satu es batangan. Chenshin ingin memberikannya pada Ouyang tapi ragu. Tiba-tiba Tayu mendorong punggungnya dan memberikan kode agar Chenshin menyerahkan esnya pada Ouyang. Minmin yang merasa diabaikan langsung pergi menuju kelasnya. Sementara Ouyang malah memuji perubahan Chenshin dan berharap agar Chenshin bisa sukses mengerjakan ujian. Kedua sahabat yang sejak tadi mengintip langsung memberikan selamat pada Chenshin, tapi entah mengapa Chenshin tidak terlalu senang. Dia malah melirik Tayu yang pura-pura asyik menyantap mie-nya. Ujian berlangsung lancar dan tanpa disangka, Tayu berhasil mendapatkan peringkat 10 saat ujian. Ketika semua orang terkejut dengan hasil ujian Tayu, datang kepala sekolah pengganti di sekolah itu. Kepala sekolah Chuan ini sangat disiplin dan tanpa ampun kepada penghuni kelas 317, yaitu kelas Tayu. Beliau mengganti petugas patroli sekolah dan menganggap kelas 317 adalah kelas rendahan. Tayu tak gentar saat kepala sekolah baru meremehkannya. Bahkan Tayu berani menunjukkan tangannya sebagai tanda bahwa dirinya tak takut sambil meninggalkan ruang kepala sekolah. Kepala sekolah Chuan masuk ke kelas Tayu dan menuduh bahwa hasil ujian Tayu tidak murni karena mencontek dan Tayu tidak berhak mendapat peringkat 10. Semua murid kelas hanya diam saat kepala sekolah bertanya, apa ada yang membantu Tayu mencontek? Beliau memutuskan untuk menghukum mereka semua, tapi Tayu menolak karena mereka tidak bersalah. Akhirnya hanya Tayu yang dihukum berlari keliling lapangan sebanyak 50 kali. Semua murid berkumpul di lapangan dan merasa prihatin, tapi tidak berani berbuat apapun. Hanya menggerutu tentang kebijakan kepala sekolah Chuan sangat disiplin.
Chiayi menceritakan gosip pada Min Min bahwa Taeyu mencontek saat ujian, tapi Chen Xin membantahnya. Chen Xin yang melihat Taeyu dihukum menjadi kesal karena Taeyu mengatakan yang sebenarnya, bahwa dia benar-benar belajar dan tak curang. Chen Xin mencoba membujuk kepala sekolah Chuan. Beliau malah menyarankan agar Chen Xin tidak bergaul dengan Taeyu. Beliau tetap pada pendiriannya dan mengancam agar menambah hukumannya bila Taeyu tidak mampu menyelesaikan hukuman larinya. Taeyu yang kecapean akhirnya jatuh pingsan. Sejak saat itu, Chen Xin menjadi gelisah karena tidak mendengar kabar tentang Taeyu lagi. Taeyu seolah menghilang di telan bumi, bahkan para sahabatnya juga tak tahu keberadaan Taeyu. Chen Xin duduk melamun sambil memandangi meja yang penuh dengan coretan Taeyu. Chen Xin hanya diam mendengar para sahabatnya mengomel tentang kebijakan kepala sekolah Chuan. Tiba-tiba terbesit ide di kepala Chen Xin. Chen Xin merencanakan aksi boikot terhadap kepala sekolah Chuan. Dengan dibantu keempat sahabatnya, Chen Xin membuat selebaran dan dibagikan kepada teman yang lain. Hanya sedikit teman yang mau menerima atau membaca selebaran itu karena mereka takut. Saat Chen Xin hendak memberikan selebaran pada Min Min, Chiayi melarangnya dan mengajak Min Min masuk ke kantin. Min Min hanya diam saat Chiayi menariknya menuju kantin. Chen Xin sedih, tapi senyum langsung mengembang di wajahnya karena Ouyang datang dan meminta semua selebarannya. Ouyang meminta kedua sahabatnya untuk membantu Chen Xin. Selebaran itu cepat menyebar di kalangan murid, tapi hal itu langsung ketahuan guru Wang. Chen Xin dimarahi dan dihukum 2 hari karena dianggap sebagai provokator. Di rumah, Chen Xin kembali dimarahi ayah ibunya. Chen Xin tidak boleh keluar kamar, dan setelah Chen Xin naik ke lantai atas, ibu kembali mengeluh pada ayahnya karena sempat diomeli guru Wang di telepon. Saat ibunya asik curhat pada ayah, tiba-tiba telepon rumah berdering dan ibu terpaksa mengangkatnya. Sebenarnya ibu agak takut bila ternyata guru Wang menelepon lagi. Tapi bukannya takut, tapi ibu malah jadi kesal karena seseorang sedang menggodanya. Teleponnya langsung dimatikan saat ibu ingin menjawabnya. Begitu terus. Chen Xin yang menguping dari balik tangga menduga kalau yang menelpon adalah Taeyu karena si penelepon mengaku sebagai petugas kelas tambahan. Chen Xin buru-buru masuk kamar dan bersiap di depan telepon merahnya. Begitu telepon berdering, maka Chen Xin langsung mengangkatnya. Ternyata memang Taeyu yang menelpon Chen Xin. Chen Xin mengatakan bahwa dirinya tak apa-apa, tapi Taeyu tidak boleh menelponnya selama 2 hari ke depan dan langsung menutupnya. Taeyu yang sedang dirawat di rumah sakit merasa khawatir pada Chen Xin, makanya dia berniat menelpon. Dia merasa aneh karena ibunya Chen Xin menjawab sambil marah-marah. Taeyu kian khawatir saat bisa mengobrol dengan Chen Xin, tapi gadis itu malah memintanya agar tak menelponnya selama 2 hari dan langsung menutup teleponnya. Chen Xin sedang menulis hukumannya ketika mendengar seseorang melempari jendelanya dengan batu kerikil. Chen Xin keluar balkon dan mendapati Taeyu berdiri di luar. Mereka berbasa-basi, tapi jelas sekali tatapan rindu di antara keduanya. Taeyu berdalih bahwa dirinya kebetulan lewat saja dan dia lega bisa melihat Chen Xin. Chen Xin menatap Taeyu seolah ingin tahu apa yang terjadi dan Taeyu menjadi salah tingkah, kemudian berniat pergi. Chen Xin memintanya untuk menunggunya. Taeyu menunggu dan saat pintu pagar terbuka, Ende muncul disertai Chen Xin. Ende tak ragu berjalan ke arah Taeyu dan Ende hanya diam saat Taeyu mengelus dan menggendongnya. Chen Xin penasaran dan bertanya tentang kabar Taeyu. Taeyu malah senang bisa diskors. Chen Xin agak kesal dan kembali bertanya tentang keadaan Taeyu setelah pingsan waktu dihukum lari. Taeyu menjawab singkat bahwa dirinya tak apa, cuma dehidrasi. Chen Xin hanya diam sambil memandangi plester di lengan Taeyu. Taeyu yang menggendong Ende buru-buru membuang plesternya. Taeyu balik bertanya mengapa Chen Xin dihukum, dan dengan nada bercanda, Chen Xin mengatakan bahwa siapapun yang mengenal Taeyu pasti akan dihukum. Chen Xin bertanya mengapa Taeyu malam-malam datang mencarinya. Taeyu tersenyum dan mengatakan apa yang dulu pernah Chen Xin katakan padanya tentang sifat gadis yang tak mau berterus terang. Bila gadis mengatakan tak apa-apa, artinya pasti ada apa-apa. Chen Xin tersenyum malu karena Taeyu mengingat omongannya. Taeyu mengajak Chen Xin jalan-jalan ditemani Ende yang kini telah besar. Tiba di suatu tempat seperti arena bermain, Taeyu menyerahkan Ende pada Chen Xin karena dia ingin menunjukkan sesuatu pada Chen Xin. Chen Xin menunggu dan dia terkesima melihat arena bermain yang semula agak gelap kini menjadi terang oleh lampu-lampu. Chen Xin kian terpesona saat Taeyu muncul dengan membawa sepatu roda untuknya.
Taeyu ingin menepati janjinya mengajak Chen Xin bermain roller skating. Chen Xin menjadi bahagia. Taeyu mengajarinya dengan sabar dan mengatakan bahwa Chen Xin tak perlu takut jatuh karena yang terpenting adalah alasan mengapa Chen Xin berada di tempat itu. Chen Xin tersenyum malu dan Taeyu membantunya berdiri. Taeyu kembali mengajari dan memegang tangan Chen Xin agar tak jatuh lagi. Mereka terus berlatih bersama dengan disaksikan Ende yang bertugas menjaga tas dan sepatu mereka. Pada saat festival sekolah, baik murid dan para wali murid berkumpul di aula. Kepala sekolah Chuan mengumumkan para siswa peraih peringkat 1 sampai 10. Ouyang mendapat peringkat 1, sedangkan Min Min peringkat 5. Chen Xin melirik Taeyu yang membalasnya dengan senyum karena sebentar lagi kepala sekolah akan memanggil namanya sebagai peraih peringkat 10. Sayangnya, kepala sekolah memutuskan hanya mengumumkan hingga peringkat 9 saja. Beliau bersikeras membatalkan peringkat 10 yang diraih Taeyu karena dianggap berbuat curang sambil menunjuk ke arah Taeyu. Taeyu yang sudah berdiri langsung lemas, ada rasa tak percaya dalam sorot matanya saat mendengar keputusan kepala sekolah itu. Chen Xin berusaha menguatkan hati saat semua teman Taeyu kesal dan menggerutu. Kepala sekolah tak peduli, beliau balik menyindir dan mengomeli Taeyu yang dianggapnya tak berguna. Taeyu terduduk, dia kesal tapi tak bisa berbuat apapun. Semua yang hadir di aula itu hanya bisa menonton tanpa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Chen Xin sudah tak tahan lagi, dia berdiri dan memanggil kepala sekolah Chuan sambil berjalan ke arah panggung. Mei Mei dan Small ingin menghalangi, tapi Chen Xin sudah membulatkan tekad untuk melawan ketidakadilan. Chen Xin berjalan sambil memendekkan roknya. Dia sengaja minta dihukum karena melanggar beberapa aturan, diantaranya mengenakan rok terlalu pendek. Kepala sekolah mengacuhkannya dan berjanji akan menghukumnya nanti. Chen Xin menyindir kalau semua peraturan itu tak penting, mengapa murid harus mematuhinya. Ketika Chen Xin menunduk untuk minta dihukum, kepala sekolah hanya bisa terdiam. Hal itu membuat para wali murid kian bingung, sementara Taeyu tak menyangka Chen Xin bisa seberani itu. Semua hanya berani berkasak kusuk. Tiba-tiba, Ouyang turun dari panggung. Dia mengaku kalau dirinya mencontek saat ujian dan dia minta dihukum. Chen Xin yang semula menunduk langsung menegakkan tubuhnya. Dia kaget sekaligus senang karena Ouyang ada di pihaknya. Ayah Ouyang kaget dan protes bahwa hal itu tak mungkin dilakukan karena Ouyang pandai. Ouyang seolah ingin menyindir seseorang dengan mengatakan bahwa bila kepala sekolah bisa menuduh Taeyu telah berbuat curang, maka dia juga bisa melakukan hal yang sama. Kepala sekolah kesal dan berjanji akan memberi hukuman pada Ouyang, tapi Ouyang tidak setuju dan minta didiskusikan dulu sebelum memberi hukuman. Ketika kepala sekolah dan ayah Ouyang berdebat, tiba-tiba Mei Mei melepas roknya dan hanya mengenakan celana selutut. Dengan suara lantang, Mei Mei minta dihukum karena tak taat peraturan. Semua murid bertepuk tangan saat satu persatu murid mengakui kesalahannya karena tak taat peraturan. Begitu pula dengan Min Min yang mengaku membawa pager padahal hal itu dilarang. Chiayi hanya bisa mendelik kaget dengan keberanian Min Min. Para wali kelas heboh ketika semua murid berdiri dan bersorak, tanda bahwa mereka mendukung aksi yang dimotori oleh Chen Xin. Kepala sekolah gusar dan tak tahu harus berbuat apa saat semua murid berebut ingin dihukum. Chen Xin menoleh ke arah semua temannya dan ada sorot lega di matanya atas dukungan mereka. Chen Xin mengingatkan kepala sekolah bahwa beliau pernah meminta siswa harus bertindak seperti siswa, tapi nilai ujian atau peraturan sekolah tak dapat menentukan siapa murid itu. Murid yang mendapat nilai bagus pasti pernah melakukan kesalahan, dan siapapun yang pernah melakukan kesalahan pasti bisa berubah menjadi lebih baik. Baik buruknya seseorang tak tergantung pada siapapun, tapi tergantung pada diri sendiri. Ouyang yang berdiri di samping Chen Xin kian terpesona dengan keberaniannya menyuarakan ketidakadilan. Semua murid bertepuk tangan mendengar argumen Chen Xin. Ouyang tersenyum sambil memandangi Chen Xin. Kepala sekolah Chuan kesal dan marah. Dia ingin menghukum Chen Xin yang dianggap sebagai provokator. Tapi di saat yang genting, kepala sekolah yang lama muncul dan menenangkan suasana yang kian panas. Kepala sekolah lama berjanji akan mendiskusikan masalah ini bersama-sama dan memperbaiki diri agar sekolah ini menjadi lebih berkualitas. Janji itu membuat semua murid bertepuk tangan. Beliau memberi tanda pada kepala sekolah Chuan agar tak memperkeruh suasana. Kepala sekolah lama mengatakan bahwa hari ini ulang tahun sekolah dan perang balon air bisa segera dimulai. Semua murid bersorak girang.
Chen Xin lega usahanya berjalan lancar. Dia menoleh ke arah Tayu dan Tayu tersenyum padanya. Mereka berlari ke lapangan dan perang balon air pun dimulai. Chen Xin dan Tayu saling melempar balon air. Mereka bertukar senyum dan tertawa bersama. Tapi saat Tayu hendak melempar balon lagi, ternyata Ouyang muncul dan menjadi perisai bagi Chen Xin. Min Min bersembunyi di balik punggung Tayu dan mereka semua saling melempar balon dengan riang, tak peduli tubuh dan seragam yang basah, yang ada hanya rasa senang. Saat liburan sekolah, mereka semua, yaitu 4 pasangan, pergi berkemah dengan mengendarai motor. Chen Xin dibonceng oleh Ouyang dan Min Min dibonceng oleh Tayu. Pasangan lainnya yang ikut adalah kedua sahabat Chen Xin dan Tayu. Mereka semua akhirnya tiba di tempat berkemah. Mereka tertawa dan menari bersama. Malamnya saat mencari kayu bakar, secara jujur Tayu mengakui kalau ternyata kepribadian Chen Xin lebih menarik daripada Min Min. Dengan nada bercanda, Tayu mengatakan kalau sebenarnya Chen Xin tak kalah cantiknya dibandingkan Min Min, sambil mendekatkan lentera yang dibawanya ke wajah Chen Xin. Chen Xin tersipu malu, tapi dia langsung cemberut dan ingin menendang saat Tayu menggodanya. Mereka tertawa bersama dan Tayu meletakkan lenteranya di tanah, kemudian mendekati Chen Xin. Chen Xin deg-degan, tapi ternyata Tayu hanya ingin mengambil kayu bakar yang dibawanya. Mereka beristirahat sambil duduk bersisian memandang langit yang bertabur bintang. Chen Xin meminta Tayu berjanji, seandainya kelak mereka tidak satu kampus, Tayu harus giat belajar dan lulus, tidak boleh berkelahi, dan membuat khawatir orang-orang yang menyayanginya. Tayu pun menyanggupinya. Tayu balik bertanya, apakah bila kelak dirinya jauh, Chen Xin mau menjanjikan satu hal padanya? Chen Xin kaget saat Tayu mendekatkan tubuh padanya. Tiba-tiba Tayu mengatakan bahwa jangan pernah mencampur minyak wijen dengan mie. Chen Xin menyindir bahwa hal itu tak lucu, tapi dia tersenyum juga karena dirinya selalu salah ketika memesan mie untuk Tayu. Langit yang cerah kian cerah saat Chen Xin melihat bintang jatuh. Dia segera meminta Tayu untuk membuat permohonan. Tayu hanya mengangkat tangan sambil melirik Chen Xin yang serius berdoa, dan akhirnya dia ikut berdoa, entah serius atau tidak. Mereka tidak sadar kalau Ouyang memperhatikan mereka dari balik pohon. Setelah ujian, Meme mendengar cerita dari Sakuragi kalau sudah seminggu Tayu tak masuk, bahkan dia juga tak ikut ujian. Malamnya, Chen Xin mencoba menelpon Tayu, tapi tak ada jawaban. Chen Xin berniat pergi ke suatu tempat dengan berlari, tapi dia menghentikan larinya ketika tak sengaja melihat Tayu di ruang kepala sekolah. Chen Xin sengaja menunggu sambil berharap cemas karena ingin bicara dengan Tayu. Tayu terkejut melihat punggung Chen Xin. Dia mencoba cuek dan pergi, tapi Chen Xin memanggilnya. Tayu tetap berjalan hingga dia terpaksa berhenti karena Chen Xin menghadangnya. Chen Xin bertanya, mengapa Tayu tak ikut ujian? Tapi Tayu menjawab singkat bahwa itu bukan urusan Chen Xin. Chen Xin menghela nafas dan kembali bertanya dengan nada prihatin, mengapa Tayu kembali berkelahi? Tayu seolah malas meladeni pertanyaan Chen Xin dan menjawab bahwa tak ada alasan khusus. Musuhnya ingin mengajak berkelahi, maka Tayu meladeni. Chen Xin pun kesal sambil menahan air mata setelah mendengar jawaban Tayu yang ketus. Tapi Tayu menguatkan hati dengan menatap tajam ke arah Chen Xin. Chen Xin marah dan mengancam tidak mau bicara dengan Tayu lagi. Chen Xin kemudian pergi sambil mengusap air matanya. Dia tak melihat sorot sedih di mata Tayu. Sejak itu, Tayu dan Chen Xin hanya diam dan saling cuek saat berpapasan di koridor sekolah. Malamnya, Chen Xin pulang dan mendapati Standy Andi Lau berdiri tegak di depan rumahnya. Chen Xin mengira Tayu yang datang, tapi ternyata Dahe dan Sakuragi. Mereka mengucapkan selamat ulang tahun pada Chen Xin. Mereka tak tahu Tayu sibuk apa, tapi Tayu tetap ingat ulang tahun Chen Xin. Chen Xin senang karena Tayu memberinya hadiah istimewa. Dahe mengeluarkan kaset Andi Lau dari dalam sakunya dan mengatakan bahwa Chen Xin hanya bisa membuka dan mendengarkan isinya bila telah lulus ujian universitas. Chen Xin tersenyum malu saat menerima kaset itu karena Dahe menduga pasti ada yang istimewa dalam kaset itu. Chen Xin tak henti tersenyum bahagia sambil membolak-balikan kasetnya. Tanpa ragu, Chen Xin memeluk Standy Andi Lau-nya.
Siangnya saat jam istirahat, Chen-Sin dan kedua sahabatnya sedang berencana untuk merayakan ulang tahunnya ketika Taeyu melintas di depan kelasnya. Chen-Sin sangat senang dan mengira Taeyu sedang mencarinya. Dia segera keluar dan melihat Taeyu menunggunya. Tanpa ragu, Chen-Sin menarik tangan Taeyu. Hati Chen-Sin kian bahagia ketika teman-temannya mengatakan bahwa keduanya sangat romantis. Mereka berlari menuju atas gedung sekolah. Mereka saling berbasa-basi sebentar tentang hadiah ulang tahun, tapi Taeyu hanya membisu saat Chen-Sin menyodorkan buku hariannya karena ingin Taeyu mengisi biodatanya. Tiba-tiba Min muncul sambil membawa payung. Dia tersenyum ke arah Taeyu dan bertanya apakah Taeyu mencarinya. Taeyu mengajak Min menjauhi Chen-Sin sambil memegangnya. Chen-Sin memandangnya dengan tatapan iri. Setelah agak jauh, Taeyu kembali mendekati Chen-Sin. Chen-Sin salah tingkah karena terlalu GR, mengira Taeyu datang mencarinya. Dengan terbata, Chen-Sin bertanya apa keperluan Taeyu mencari Min. Taeyu jujur mengakui kalau Min mengatakan suka padanya. Chen-Sin terdiam tak tahu harus berkata apa. Dengan nada canggung mengatakan selamat pada Taeyu. Jelas sekali kalau Chen-Sin patah hati, begitu pula Taeyu yang tak terlalu antusias menerima ucapan selamat dari Chen-Sin. Chen-Sin tak bisa menyembunyikan tangisnya, tapi dia berusaha tegar saat Taeyu menyemangatinya bahwa Chen-Sin pasti bisa bersama Ouyang. Tiba-tiba gerimis dan Min langsung membuka payungnya. Dia berjalan menuju Taeyu. Min meminta Chen-Sin untuk ikut bergabung, tapi Chen-Sin menolak. Dia memilih pergi sambil berlari menggunakan bukunya sebagai payung. Taeyu memanggilnya untuk kembali bersama, tapi Chen-Sin menolak. Dia memilih menjauh, tapi Chen-Sin jatuh karena jalan yang licin. Taeyu segera berlari untuk membantu, tapi Chen-Sin memberi tanda agar Taeyu tak mendekatinya karena dia takut Taeyu melihat tangisnya. Chen-Sin segera bangkit dan berlari sekencangnya. Dia baru bisa menumpahkan tangisnya setelah menjauh dari keduanya. Tak terasa, hari pun berlalu dengan cepat. Tapi Chen-Sin masih sedih dan patah hati sambil memandangi gantungan kunci pemberian Taeyu. Dia bahkan tak peduli saat Mei muncul membawakan koran yang berisi gosip tentang Andilau yang kini telah punya pacar. Small tak percaya dan mengatakan bahwa itu hanya gosip. Beberapa hari kemudian, Chen-Sin masuk kelas sambil menyapa beberapa temannya. Dia tak sengaja mendengar Chiayi menghibur Min yang menangis karena merasa dipermainkan oleh Taeyu. Cowok itu tiba-tiba pergi ke luar negeri setelah Min mengatakan suka padanya. Chiayi menyarankan agar Min menjauhi cowok aneh yang memisahkan minyak wijen dengan mie. Chen-Sin kaget mendengarnya. Dia segera mencari Taeyu, bahkan masuk ke dalam kelasnya. Tapi para sahabat Taeyu juga tidak tahu Taeyu pergi kemana. Mei sedang ngobrol dengan Small, Dahe, dan Sakuragi. Dia mendengar bahwa kepala sekolah Chuan mengetahui kalau Taeyu berkelahi lagi dan ingin mengeluarkannya dari sekolah. Itulah alasan ayah Taeyu membawanya ke luar negeri. Small memberi isyarat agar Mei berhenti cerita karena Chen-Sin datang. Chen-Sin bersikap seolah tak ada apa-apa dan meminta semuanya untuk belajar, tapi dia jadi teringat Taeyu saat melihat coretan di meja tempat biasa mereka belajar. Saat itu tak ada sosmed. Jarak yang jauh berarti berpisah selamanya. Tapi kadang ada rasa bahwa sepertinya Taeyu masih ada bersamanya. Contohnya saat Chen-Sin hampir tertabrak mobil, rasanya seperti deja vu. Chen-Sin merasa Taeyu yang memeluknya, tapi nyatanya yang melindungi dirinya adalah Ouyang. Saat belajar bersama, Ouyang memberikan catatan sakti agar Chen-Sin lebih mudah belajar matematika. Ouyang ingin mengajak Chen-Sin main roller skating atau nonton film setelah mereka selesai ujian. Tapi Chen-Sin tak terlalu antusias menanggapi ajakan Ouyang. Untuk menghilangkan rasa rindunya pada Taeyu, Chen-Sin sering berlatih roller skating sendiri, ditemani oleh Andy yang kini kian besar. Taeyu telah pergi, dan kehidupan Chen-Sin kembali seperti dulu. Tapi Chen-Sin yakin, karena Taeyu kini dirinya lebih rajin belajar. Chen-Sin meraba isi laci mejanya, dan mendapati sebuah surat dengan tempelan stiker Andilau. Sama seperti saat dirinya membuat surat kutukan dulu. Chen-Sin membuka dan melihat surat yang dilipat dengan cara unik. Surat itu bertuliskan, "Kau cantik, maukah menjadi temanku?"
Akhirnya, Chen Xin berhasil lulus ujian universitas. Ouyang mengajak Chen Xin untuk jalan-jalan. Chen Xin tak mengira dia bisa mengerjakan matematika, makanya dia berterima kasih atas catatan sakti milik Ouyang. Ouyang mengingatkan agar Chen Xin tidak lupa mendengarkan rekaman dari Taiyu, karena Ouyang sudah berjanji padanya. Dengan nada bercanda, Ouyang seolah menyindir Taiyu bahwa apa yang diharapkannya ternyata tidak menjadi kenyataan. Ouyang bercerita bahwa saat mereka pergi berkemah, dia sempat melihat Chen Xin dan Taiyu berduaan, dan Taiyu juga melihatnya. Mereka sempat membicarakan tentang Chen Xin. Taiyu menjelaskan awal perkenalannya dengan Chen Xin gara-gara surat kutukan. Semula dia membenci Chen Xin, tapi ternyata Chen Xin gadis yang baik. Ini terbukti dari isi surat kutukannya. Chen Xin minta maaf dan yakin bahwa Taiyu bisa mengubah nasibnya menjadi lebih baik. Bukannya marah mendapat surat kutukan, tapi Taiyu malah penasaran dan ingin mengenal Chen Xin, makanya dia menggunakan trik berteman agar Chen Xin terus menempel padanya. Taiyu mengira kalau mengejar banyak gadis adalah hal yang mudah, contohnya saat nembak Min Min, tapi ternyata dia keliru, Min Min menolaknya. Taiyu mengakui bila memang menyukai seseorang, maka dia tak akan menyadarinya sampai ada kejadian yang membuatnya sadar atau paham akan perasaannya sendiri. Contohnya saat melihat Chen Xin tenggelam di kolam. Tanpa ragu, Taiyu langsung melompat untuk menyelamatkannya. Atau saat dirinya pertama kali belajar bersama, dia benar-benar gugup menunggu kedatangan Chen Xin. Taiyu juga berterima kasih pada mobil yang melaju kencang, seolah ingin menabrak Chen Xin, karena dia baru tahu bahwa dengan memeluk Chen Xin bisa membuat jantungnya berdegup kencang. Saat Min Min muncul dan duduk bersamanya, Taiyu tak ingin Chen Xin salah paham, makanya dia tak mengatakan apapun. Tapi Taiyu merasa bahwa Chen Xin tak menyukai jawabannya, dan suasana di antara mereka menjadi canggung. Taiyu menambahkan bila menyukai seseorang dan orang itu bersama orang yang disukainya, maka Taiyu baru menyadari bahwa semua perlakuan buruknya pada Chen Xin hanya sebagai kedok saja agar bisa lebih dekat dengan Chen Xin. Bersama orang yang disukai, maka Taiyu bisa mengingat apapun yang dikatakan Chen Xin. Makanya saat di toko, Taiyu sengaja membelikan gantungan kunci andilau, tapi gengsi bicara jujur. Makanya berdalih ingin diberikan pada Min Min tapi tak jadi. Saat Taiyu menelepon dari rumah sakit dan Chen Xin mengatakan tak ada apa-apa, itu artinya ada apa-apa. Makanya Taiyu langsung pergi ke rumah Chen Xin. Taiyu tak peduli dengan dirinya sendiri yang masih lemah. Dia hanya ingin melihat Chen Xin. Taiyu menyadari bahwa dia menyukai Chen Xin, tapi dia tak punya keberanian untuk mengatakannya karena Chen Xin menyukai Ouyang. Taiyu berharap saat mereka berdoa ketika ada bintang jatuh, dirinya ada dalam doa Chen Xin. Taiyu mengakhiri ceritanya dengan mengatakan semua kebiasaan Chen Xin agar Ouyang bisa lebih dekat dengannya, karena Chen Xin sangat menyukai Ouyang. Taiyu tahu kalau Chen Xin sangat ingin kuliah di Universitas Taiwan, tapi lemah dalam pelajaran matematika. Makanya Taiyu meluangkan waktu untuk membuatkan catatan sakti agar Chen Xin lebih mudah belajar matematika. Taiyu menitipkannya pada Ouyang agar Chen Xin mengira bahwa Ouyang yang telah membantunya. Ouyang mengakhiri ceritanya tentang pertemuan terakhirnya dengan Taiyu saat berkemah dulu. Chen Xin hanya bisa menangis, apalagi saat mendengar cerita selanjutnya. Ouyang juga tak menyangka bila Taiyu pergi ke luar negeri dalam waktu yang lama untuk operasi. Beberapa luka dalam yang dideritanya tertabrak mobil, tengkuknya dipukul saat di roller skating, dan berlari 50 kali putaran menyebabkan adanya gumpalan darah di kepalanya. Dokter menyarankan agar cepat dioperasi. Taiyu ingin merahasiakan hal itu dari Chen Xin karena tak ingin membuatnya khawatir. Ketika Chen Xin bertanya mengapa Taiyu berkelahi lagi, Taiyu hanya menjawab tak ada alasan dan ingin meladeni saja. Saat itu Chen Xin marah dan mengancam tak akan bicara lagi dengan Taiyu, kemudian berlari. Chen Xin tak tahu bahwa Taiyu berkelahi hanya untuk melindungi Chen Xin. Taiyu sedih karena Chen Xin salah paham padanya, tapi Taiyu mengeluarkan hati untuk tetap diam agar Chen Xin tak khawatir padanya. Chen Xin sangat sedih setelah mendengar cerita Ouyang secara keseluruhan. Ada rasa menyesal di hatinya, tapi kini semua sudah terlambat. Malamnya, Chen Xin duduk di bangku tempat biasanya dia dan Taiyu berlatih roller skating. Dia mulai mendengarkan rekaman suara Taiyu melalui earphone-nya. Taiyu mengira bahwa sekarang Chen Xin sudah bahagia bersama Ouyang dan dirinya bersama Min Min. Mereka sama-sama telah saling menepati janji, saling membantu mendekati orang yang disukai. Chen Xin menoleh seakan Taiyu duduk di dekatnya ketika sedang merekam suaranya. Taiyu mengakui bahwa walaupun Chen Xin pendek, bodoh dan menyukai orang lain, tapi dirinya tetap menyukai Chen Xin.
Taeyu mengungkapkan isi hatinya sambil tersenyum ke arah Chenshin. Chenshin hanya bisa menangis sambil memandang ke arah Taeyu. Taeyu mengingatkan bahwa setelah mendengar rekamannya, maka Chenshin harus melihat ke langit karena dia akan tahu dia melihat langit berbintang yang sama sebagai gadis yang disukainya. Taeyu mengakhiri rekamannya dengan mengatakan, "Aku mencintaimu." Masih di tempat yang sama, tapi Chenshin remaja telah berganti kembali menjadi Chenshin dewasa. Suara rekaman itu berhenti dan Chenshin memandangi buku hariannya. Dia melihat tulisan "Orang yang aku sukai" dan membuka penutupnya. Ternyata di sana tertulis Taeyu. Chenshin seolah mendapat kekuatan baru dan dia mantap untuk berubah menjadi lebih baik. Paginya dia berangkat ke kantor dengan wajah ceria. Dia berjalan menuju kantor bosnya dan melemparkan surat pengunduran diri yang ditulis dengan tangan. Tentu saja tindakan Chenshin membuat seisi kantor heran. Biasanya Chenshin selalu menuruti apapun kemauan bosnya, tapi kini malah berani melakukan hal itu. Ketiga rekan kerja Chenshin memuji keberaniannya. Di apartemennya, Chenshin sedang sibuk berkemas saat pacarnya kesal dan terus mengomel karena Chenshin memutuskan berhenti bekerja. Padahal mereka butuh uang dan dia tak mau kalau Chenshin hanya bergantung hidup padanya. Chenshin ikutan kesal diomelin terus. Dia memberanikan diri mengambil keputusan besar. Chenshin membanting kardus yang dibawanya dan berbalik menatap pacarnya yang kaget dengan perubahan sikapnya. Dengan tatapan dingin, Chenshin menyarankan agar mereka putus saja. Chenshin merasa menjadi orang yang pemberani, naif, dan masih saja menjerit bila melihat idolanya yaitu Andy Lau. Chenshin tidak habis pikir mengapa Andy Lau masih saja terkenal padahal sudah berkarir selama 30 tahun. Dan dia juga kesal karena sejak dulu hingga sekarang dirinya tak pernah bisa mendapat tiket untuk nonton konser Andy Lau. Chenshin hanya bisa mengomeli stand Andy Lau yang berdiri tegak di hadapannya. Chenshin berjalan dengan galau di area konser Andy Lau. Dia iri dengan orang-orang yang berhasil mendapatkan tiket konser. Chenshin harus puas dengan selfie bersama poster Andy Lau saja. Dia memutuskan membeli minuman. Chenshin tak tahu harus kemana, jadi dia berdiri sambil mendengarkan lagu dari ponselnya. Di saat yang sama, seorang pria mengenakan celana jeans biru, jaket, dan topi hitam datang dan membeli minuman. Pria itu terkejut melihat sebuah gantungan kunci jatuh. Pria itu mengambil gantungan kunci dan berjalan menuju Chenshin yang berdiri membelakanginya. Pria itu mencolek bahu Chenshin sambil menunjukkan gantungan kunci miliknya. Chenshin berbalik dan tersenyum melihat gantungan kunci. Chenshin kaget melihat Andy Lau berdiri di hadapannya sambil melepas earphone-nya. Chenshin ingin berteriak, tapi Andy Lau segera memberi isyarat agar Chenshin tidak heboh karena dirinya sedang istirahat dan ingin dianggap sebagai orang biasa. Chenshin pura-pura jaim dan mengatakan bahwa dia bukan penggemar Andy Lau, tapi dia jadi malu saat tanpa sengaja dia mencabut kabel earphone-nya dan terdengar suara nyanyian Andy Lau. Chenshin berdalih bahwa temannya yang mendownload lagu itu tadi pagi. Chenshin pura-pura memuji lagu itu walaupun tak tahu siapa penyanyinya. Chenshin masih berlagak cuek dan berniat menunjukkan lagu koleksinya yang lain, tapi yang muncul malah gambar Chenshin saat selfie dengan poster Andy Lau. Andy Lau melihat Chenshin gugup dan ikut mengintip isi ponselnya. Andy Lau hanya tersenyum melihatnya. Ternyata Chenshin memang penggemarnya, tapi tak mau mengakuinya. Andy Lau tak marah melihat Chenshin yang salah tingkah, tapi malah memintanya agar mau berfoto bersamanya. Chenshin tak bisa menyembunyikan rasa bahagianya. Dia tak berhenti tersenyum. Dia segera berpose tersenyum ketika Andy Lau mendekatkan wajahnya. Mereka melakukan selfie beberapa kali. Setelah berfoto, Andy Lau pamit, tapi Chenshin menghentikannya untuk meminta tanda tangannya. Andy Lau tak bisa menyembunyikan rasa herannya, mengaku bukan penggemarnya, tapi tahu lagu dan minta tanda tangannya. Chenshin agak malu, tapi Andy menuruti permintaan Chenshin. Andy menurut saat Chenshin minta tanda tangan dan menuliskan untuk Lin Truly. Andy menanyakan apakah Chenshin ke konsernya karena konsernya berjudul Truly Love You. Chenshin langsung cemberut. Dia mengaku kehabisan tiket dan Andy memberikan nomor ponsel seseorang padanya dan bilang kalau orang ini bisa membantu Chenshin untuk menonton konsernya. Chenshin tertawa dan tersenyum girang dalam waktu bersamaan. Dia tak menyangka mimpinya bisa jadi nyata. Malamnya, Chenshin tiba di tempat konser. Dia menelpon seseorang yang diakui Andy Lau sebagai stafnya. Chenshin mengatakan bahwa namanya Lin Truly. Dia kaget saat pria yang di seberang memanggilnya.
Chen Xin menoleh dan mencari asal suara itu. Chen Xin kaget melihat sosok pria yang selalu dalam ingatannya. Ternyata pria itu adalah Taiyu. Taiyu menyapanya dengan pertanyaan, apakah minyak wijen masih terpisah dari mie? Chen Xin tak sanggup berkata. Dia hanya terpana karena setelah sekian lama kini bisa bertemu Taiyu lagi. Tiba-tiba layar besar di dekat Chen Xin yang semula berisi poster Andy Lau menyala dan Andy Lau bertanya, apakah mereka tak akan masuk karena konsernya akan segera dimulai? Andy Lau juga menjelaskan bahwa konser ini terwujud karena salah seorang temannya ingin menepati janjinya pada orang yang menjadi cinta pertamanya. Andy Lau mendedikasikan konsernya untuk semua orang yang benar-benar mencintai seseorang. Chen Xin tak kuasa menahan tangis bahagianya dan berbalik ke arah Taiyu. Taiyu bertanya, apakah Chen Xin tidak masuk karena konsernya akan dimulai? Chen Xin menjawab kalau dirinya tidak punya tiket. Taiyu tersenyum dan melakukan hal yang sama seperti yang dulu pernah dilakukannya, yaitu membuat Andy Lau menyanyi untuk Chen Xin sambil menunjuk poster Andy Lau. Mereka berdua sama-sama tertawa, mengingat janji Taiyu yang pernah dibuatnya dulu. Mereka saling mendekat dan Taiyu berkata, lama tidak bertemu, dan Chen Xin menyeka air matanya dan tersenyum, kemudian membalas, lama tidak bertemu. Taiyu mengajak Chen Xin masuk untuk melihat konser Andy Lau, suatu hal yang sejak dulu menjadi mimpi terbesar Chen Xin. Akhirnya, Taiyu mampu menepati janjinya karena kini dia bekerja sama dengan Andy Lau. Dan film pun berakhir.